Kisah cinta keturunan Sunan Kalijaga, pesona Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri dari Nyai Ageng Ngerang dan Ki Ageng Ngerang. Nyai Ageng Ngerang merupakan ulama perempuan yang menyebarkan ajaran Islam di daerah Juwana, sekitar lereng pegunungan Kendeng Pati Selatan. Dewi Roroyono menikah dengan Sunan Muria, putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Sunan Muria dikenal sebagai salah satu wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Dari pernikahannya dengan Dewi Roroyono, Sunan Muria dikaruniai 3 anak, yaitu Sunan Nyamplungan, Raden Ayunasiki, dan Pangeran Santri. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga, salah satu wali yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Prawoto di daerah dekat lereng Gunung Muria, utara kota Kudus. Beliau banyak belajar ilmu agama kepada ayahnya dan juga kepada Sunan Ngerang, seorang ulama yang disegani karena ketinggian ilmunya. Dewi Roroyono adalah putri dari Sunan Ngerang. Beliau adalah seorang wanita yang cantik rupawan dan berbudi luhur. Dewi Roroyono menjadi istri Sunan Muria setelah beliau berhasil menyelamatkannya dari penculikan oleh Pathakwarak. Merupakan seorang murid Sunan Ngerang yang jatuh cinta kepada Dewi Roroyono dan bertindak kurang ajar. Sunan Muria menolong gurunya dengan menghadapi Pathakwarak dengan kesaktian dan keikhlasannya. Sunan Ngerang kemudian menjodohkan putrinya dengan Sunan Muria sebagai tanda terima kasih. Sunan Muria dan Dewi Roroyono hidup bahagia sebagai pasangan yang ideal. Mereka tinggal di Padepokan Gunung Muria dan berdakwah mengajarkan Islam kepada masyarakat sekitar. Sunan Muria tidak hanya pandai ilmu agama, tetapi juga pandai bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Beliau banyak mengajari warga cara bertani, berdagang, dan melaut dengan baik dan halal. Sunan Muria juga dikenal sebagai orang yang ramah dan gampang bergaul dengan masyarakat. Beliau sering menggunakan seni dan budaya lokal sebagai media dakwah, seperti wayang, gamelan, dan tembang. Dewi Roroyono menjadi inspirasi bagi Sunan Muria dalam berdakwah. Beliau adalah wanita yang taat beribadah, sabar menghadapi cobaan, dan dermawan kepada fakir miskin. Dewi Roroyono juga membantu suaminya dalam mengurus padepokan dan mendidik anak-anak mereka. Mereka dikaruniai 5 orang anak, yaitu Raden Umar Said, Raden Muhammad Said, Raden Abdul Qadir Jailani, Nyai Ageng Bagelen, dan Nyai Ageng Kajoran. Sunan Muria dan Dewi Roroyono adalah contoh pasangan yang sempurna yang membangun peradaban Islam di Tanah Jawa. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi generasi selanjutnya. Demikianlah kisah Sunan Muria dan Dewi Roroyono yang menjadi pasangan sempurna yang membangun peradaban Islam di Tanah Jawa. Kisah mereka mengajarkan kita tentang nilai-nilai keimanan, keikhlasan, kesabaran, kejujuran, kerjasama, dan kepedulian. Kisah mereka juga menginspirasi kita untuk terus belajar dan berinovasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan teladan dari kisah mereka dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Laris manis dan tidak pernah sepi pembeli. Hingga akhirnya seorang biksu bernama Fahai datang dan mencium kedok asli Pai Su Chen sesungguhnya. Sang biksu dengan niat ingin menyelamatkan Su Xian memberitahu dirinya tentang siapa Pai Su Chen sebenarnya. Dari sinilah konflik mulai berkembang. Hingga akhirnya Pai Su Chen ditahan di pagoda Lei Feng oleh sang biksu. Sebelum ditahan, Pai Su Chen dan Su Xian telah memiliki anak bernama Su Mengjiao. Hingga kemudian Pai Su Chen dibebaskan dari kurungan pagoda. Dia kembali berkumpul bersama Su Xian dan anaknya. Maka beliau berikrar siapa saja yang berhasil membawa putrinya itu bila perempuan akan dijadikan saudara Dewi Roroyono. Bila lelaki akan dinikahkan dengannya. Tak ada yang menyatakan kesanggupannya. Karena semua orang telah maklum akan kehebatan dan kekejaman Pathakwarak. Hanya Sunan Muria yang bersedia memenuhi harapan Sunan Ngerang. Saya akan berusaha mengambil Diajeng Roroyono dari tangan Pathakwarak, ujar Sunan Muria menyatakan kesanggupannya. Maka berangkatlah Sunan Muria ke Keling. Hanya saja, di tengah perjalanan Sunan Muria bertemu dengan Kapa dan Gentiri,
adik seperguruan yang lebih dahulu pulang sebelum acara syukuran berakhir. Mengapa Kakang tampak tergesa-gesa? Tanya Kappa, merasa heran melihat Sunan Muria berlari cepat menuju arah ceritakan semuanya. Tapi aku juga tak bisa membohongi perasaanku sendiri, tegas Adit, kau sinting, Dit. Sinting untuk mencintainya. Sinting untuk hanya bisa menerima kenyataan bahwa dia dan suaminya itu sudah menjalin rumah tangga selama 10 tahun dan tak mungkin aku goyahkan dengan kasih yang kuhamparkan. Aku cukup tahu diri untuk sekedar menjadi bayang ketika pria itu sejenak pergi dari kehidupan Mita. Aku sadar akan hal itu, Yo. Itu mutlak keputusanmu, Dit. Aku sebagai teman cuma sekedar mengingatkan dan mempertanyakan tentang apa yang terjadi di depan mataku. Itu karena aku peduli. Tapi kembali ke dirimu, aku yakin kamu sudah cukup dewasa untuk mengetahui setiap konsekuensi dari tindakan atau jalan yang kamu pilih. Tapi mau sampai kapan? Entahlah, hanya pertanyaan itu yang belum bisa kujawab. Adit terpekur, masih di pojokan kamar sempit rumah kos itu. Botol vodka yang tadi digenggam, kini kosong, terkulai tak jauh dari kakinya. Bahkan rokok yang tadi terselip di jemarinya, masih berada. Di sana, mati karena lupa tak terisap, atau sudah tak ada daya. Adit tertidur. Karena mabuk, karena lelah, karena sakit hati, baca juga, terpaksa dilayani menantu saat istri pergi dinas besok. Dia akan terbangun dengan kepeningan yang dahsyat di kepalanya, dan keheningan yang pekat di hatinya, mengingat bahwa dia harus menahan diri untuk seolah tak pernah mengenal Mita dalam hidupnya. Paling tidak selama seminggu, paling tidak selama suami Mita sedang berada di sana seminggu setelah malam ini, pelukan Mita akan menjadi miliknya, hanya miliknya. Mungkin untuk 2 bulan ke depan, bisa jadi 3 bulan ke depan sebelum dilema semacam ini datang lagi, hari di mana suami Mita datang kembali, selama 7 hari. Asteris.